Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6A dan B yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita beberapa waktu lalu, di mana pada waktu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian statistik secara bahasa, kemudian penggunaan dan lahirnya statistik serta perkembangannya sejak zaman dulu hingga sekarang. Lalu kita juga telah mempelajari definisi statistik secara terminologis, secara istilah, dan statistik juga kita tahu dari pertemuan kita beberapa waktu lalu diklasifikasikan menjadi dua, yakni ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kita juga telah mempelajari tentang fungsi statistik sebagai alat bantu dalam mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kegunaan statistik. Materi ini masih menjadi bagian dari konsep dasar statistik. Ya, pada slide ini saya mencantumkan 6 kegunaan statistik. Yang pertama, statistik itu berguna untuk memperoleh gambaran, memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Kalau melihat contoh tabel ini, tabel dalam slide ini, maka dengan hasil olahan statistik berupa rata-rata nilai UAS Ahmad pada semester 3 yang mencapai nilai 75,2 dengan bobot B, nilai hurufnya B, kita bisa memperoleh gambaran bahwa tentang keadaan apa? Tentang kemampuan Ahmad pada semester 3. Tentang kemampuan Ahmad pada semester 3, kemampuan Ahmad pada UAS di semester 3. Itu gambarannya apa? Gambarannya bahwa kemampuan Ahmad itu baru mencapai taraf nilai B. Baik, belum istimewa karena belum mencapai nilai A. Kesimpulannya, dengan rata-rata ini, dengan hasil statistik ini, kita bisa memperoleh gambaran tentang suatu keadaan. Contohnya sebagaimana barusan saya sampaikan. Yang kedua, statistik itu punya kegunaan yakni mengikuti perkembangan mengenai keadaan dari waktu ke waktu. Misalnya, keadaan jumlah peserta didik di di suatu RA dari tahun ke tahun itu menggunakan statistik. Keadaan peserta didik di SD atau MI, di sebuah SD atau MI dari tahun ke tahun itu juga menggunakan statistik. Kita bisa tahu perkembangannya apakah naik atau turun itu dengan menggunakan data statistik, data peserta didik yang disajikan dalam bentuk statistik. Nah, kemudian kegunaan yang ketiga dari statistik adalah akan dapat melakukan pengujian terhadap suatu gejala atau uji beda. Jadi dengan statistik kita bisa mengetahui perbedaan antara suatu hal dengan hal lain, antara satu aspek dengan aspek yang lain. Nah, dalam tabel ini saya mencontohkan bahwa ada dua orang mahasiswa. Satu yang bernama Ahmad, satu lagi Doni. Nilai UAS Ahmad itu rata-ratanya 75,2. Di bawah bisa dilihat. Dan nilai UAS Doni rata-ratanya sebesar 67,5. Itu kalau dikonversikan menjadi C nilai hurufnya. Nah, dengan hasil ini, dengan hasil olahan statistik,
yang berupa rata-rata dalam contoh tabel ini, kita bisa mengetahui bahwa ada beda antara kemampuan Ahmad dengan kemampuan Doni. Ahmad itu kemampuannya B, baik, sedangkan Doni itu kemampuannya hanya mencapai taraf C, cukup. Nah, nanti dalam statistik ada khusus tata cara penghitungan uji beda. Ini yang barusan saya sampaikan hanya contoh sederhananya saja. Berikutnya, dengan statistik kita bisa mengetahui hubungan antara satu keadaan dengan keadaan lain, hubungan antara satu hal dengan hal lain, atau pengaruh antara satu hal terhadap hal lain. Misalnya pengaruh belajar daring terhadap peningkatan kemampuan sosial emosional anak. Itu dengan statistik bisa dicari bagaimana hubungannya, apakah positif atau negatif. Berikutnya, dengan statistik kita dapat menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan jelas. Jadi statistik itu berguna dalam menyusun laporan yang berupa data kuantitatif. Data kuantitatif itu data yang berupa angka-angka. Jika disajikan dengan statistik, maka laporan yang berupa data angka itu akan menjadi jelas. Contoh tabel perkembangan jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2020-2021 misalnya, yang biasanya dipajang, dipampang di dinding-dinding kantor di sekolah. Itu penyajian data jumlah peserta didik yang disajikan dalam bentuk tabel itu adalah menjadikan laporan mengenai jumlah peserta didik dalam tahun ajaran itu di sebuah sekolah itu menjadi jelas dan menjadi mudah dipahami. Tabel dan juga diagram atau grafik adalah cara pembuatan laporan yang menggunakan statistik. Orang melihat grafik, orang melihat tabel itu akan menjadi mudah dalam memahami data yang bersifat yang berupa angka. Jadi sebetulnya statistik itu sudah kita kenal dan kita seringkali melihatnya di kantor-kantor sekolah. Itu data jumlah guru, data jumlah peserta didik, perkembangan jumlah peserta didik yang dipampang di papan-papan data di kantor itu statistik sebetulnya. Kita sudah familiar sebetulnya dengan statistik tanpa kita sadari. Berikutnya, statistik berguna dalam menyimpulkan, mengambil keputusan, memprediksi, dan mengantisipasi. Menyimpulkan, mengambil keputusan, memprediksi, dan mengantisipasi. Kita ke contoh yang ini. Dalam tabel ini, kita bisa menyimpulkan dengan adanya rata-rata sebesar 75,2 dan nilai hurufnya mencapai B, kategorinya baik, nilai UAS Ahmad pada semester 3, berarti kesimpulannya kemampuan Ahmad itu baik pada UAS semester 3. Jadi dengan statistik kita bisa menyimpulkan. Selain menyimpulkan, kita juga bisa mengambil keputusan. Karena keputusan apa yang diambil dari kesimpulan yang barusan? Keputusannya berarti karena baru mencapai nilai B baik, maka harus dapat diambil keputusan bahwa pada semester berikutnya Ahmad harus belajar lebih keras lagi agar nilainya mencapai A istimewa. Itu mengambil keputusan dari hasil penghitungan statistik ini.
setelah mengambil keputusan, memprediksi. Statistik itu bisa menjadi alat bantu dalam memprediksi. Nah, tadi berdasarkan tabel ini, keputusan yang diambil adalah Ahmad harus belajar lebih keras lagi pada semester berikutnya sehingga nilainya menjadi lebih bagus, menjadi lebih meningkat. Nah, berarti bisa dibuat sebuah prediksi bahwa pada semester berikutnya nilai UAS Ahmad, kemampuan Ahmad akan lebih baik daripada pada semester 3. Karena tadi keputusan yang diambil adalah Ahmad harus belajar lebih keras lagi pada semester berikutnya. Yang terakhir, statistik juga bisa menjadi alat bantu dalam mengantisipasi. Kembali ke tabel ini, dengan adanya nilai B yang diperoleh Ahmad pada semester 3, bisa diketahui bahwa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Ahmad hanya mencapai nilai B pada UAS di semester 3, tidak mencapai A. Nah, itu bisa dicari berdasarkan hasil rata-rata ini, bisa diperdalam. Faktor-faktornya misalnya ternyata ada A, B, C, D yang menyebabkan nilai UAS Ahmad pada semester 3 hanya mencapai B. 75,2, tidak A. Nah, antisipasinya apa? Antisipasinya adalah agar Ahmad mencapai nilai A pada semester berikutnya, maka faktor-faktor yang dialami Ahmad pada semester 3 yang menyebabkan Ahmad hanya mencapai nilai B secara keseluruhan rata-rata nilai UAS-nya itu harus disingkirkan pada semester berikutnya sehingga Ahmad betul-betul dapat meningkatkan kemampuannya menjadi istimewa, menjadi A. Nah, itu. Jadi statistik itu khusus dengan fungsi kegunaannya yang terakhir bisa menyimpulkan, bisa mengambil keputusan, bisa memprediksi dan juga bisa mengantisipasi. Nah, berikutnya ini slide terakhir, ada ciri khas statistik. Ada 3 ciri khas statistik. 1, statistik itu angka. Statistik itu senantiasa berurusan dengan angka. Angka-angka itu statistik. Yang kedua, statistik itu objektif. Karena angka maka hasil pengambilan kesimpulan, hasil pengambilan keputusan itu sifatnya objektif selama angkanya tidak dimanipulasi, tidak diutak-atik. Nah, yang sering menjadi penyakit dalam penelitian adalah peneliti seringkali mengutak-atik angka sesuai dengan keinginannya agar hasilnya sesuai juga dengan keinginannya atau keinginan sponsor misalnya. Itu yang membuat tidak objektif. Selama angkanya murni, maka statistik itu hasil pengolahannya adalah objektif. Nah, berikutnya, ciri khas statistik yang ketiga adalah universal. Bahwa statistik itu bersifat umum, tidak hanya dipelajari di IAID saja, tapi di perguruan tinggi lain juga dipelajari. Statistik itu sifatnya universal, tidak hanya di Indonesia dipelajari, tapi di luar negeri pun di seluruh dunia itu dipelajari statistik. Rumus-rumusnya bersifat universal. Rumus yang digunakan dalam statistik di IAID itu akan sama dengan rumus statistik yang digunakan di perguruan tinggi di Amerika, di Arab Saudi, itu akan sama. Itulah karena statistik itu punya ciri universal.
Tegasnya, kesimpulannya, sekali lagi, statistik itu punya ciri angka objektif dan bersifat universal. Nah, para mahasiswa Prodi PAUD semester 6A dan 6B yang saya banggakan, itu saja yang kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Semoga banyak manfaatnya dan terima kasih saya ucapkan kepada para mahasiswa sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.